Perkenalkan, nama saya Rayhan Dimas Aditya dengan NIM 22552011110016. Saya dari Prodi S1 Informatika. Pada makalah kali ini, saya akan mereview apa yang saya tangkap dari pembelajaran mata kuliah jaringan komputer yang berlangsung selama 16 pertemuan, yang dimulai dari pengantar jaringan komputer, referensi model OSI, referensi model TCP/IP, media transmisi wire and wireless, IP address, sistem operasi jaringan, koneksi internet, metode akses, dan implementasi jaringan. Baik, yang pertama adalah pengantar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang dihubungkan melalui media komunikasi sehingga saling bertukar informasi. Awalnya, jaringan komputer adalah sambungan komputer ke komputer dalam bentuk topologi bus. Manfaat yang dapat diperoleh dari jaringan komputer adalah berbagi informasi, saling berkomunikasi, dan dapat mengakses internet. Komponen pada jaringan ialah hardware dan software, di mana hardware antara lain personal komputer atau PC, network interface card atau NIC, kabel, dan topologi jaringan. Sedangkan untuk software antara lain sistem operasi jaringan, network adapter driver, dan protokol jaringan. Selanjutnya adalah referensi model OSI. Model OSI adalah sebuah model untuk memfasilitasi sistem yang berbeda untuk saling bisa berkomunikasi tanpa perubahan dari sisi hardware dan software. Karena model ini tidak memandang sistem yang berbeda, modularitas akan terjadi. Modularitas di sini mengacu pada protokol di level tertentu tanpa mempengaruhi fungsi dari level lainnya. Contohnya seperti jasa kurir. Modularitas pada level transportasi itu tidak penting dan kurir yang mengantar paket pun akan tetap mengirimkan paketnya sampai ke tujuan selanjutnya. Selanjutnya adalah referensi model TCP/IP. TCP/IP adalah protokol yang paling sering digunakan pada jaringan komputer, mencakup Transmission Control Protocol atau TCP dan IP address atau IP. TCP di sini berperan untuk memastikan pengiriman data yang andal antara dua perangkat dalam jaringan. Sedangkan untuk IP berperan untuk pengalamatan dan routing data di jaringan. Lapisan pada model OSI sebelumnya berjumlah 7 lapisan dikarenakan model OSI ialah kerangka kerja teoritis dan model TCP/IP memiliki 5 lapisan karena lebih sering digunakan pada implementasi nyata jaringan. 5 lapisan tersebut yaitu application layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Selanjutnya adalah media transmisi wire. Media transmisi terbagi menjadi dua, yaitu terpadu atau guide dan tidak terpadu unguided. Media transmisi terpadu adalah media yang mampu mentransmisikan besaran fisik lewat material. Contohnya seperti kabel twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik. Sedangkan media transmisi tidak terpadu mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contoh seperti gelombang radio microwave dan wireless mobile. Baik, selanjutnya adalah media transmisi wireless. Media transmisi wireless memungkinkan kita untuk mengirimkan data tanpa perlu kabel fisik. Ada beberapa macam media transfer wireless, diantaranya microwave, satelit microwave, radio, infrared, dan Bluetooth. Microwave mengubah high end dari frekuensi radio sekitar 1-30 Hz. Sedangkan yang selanjutnya adalah IP address. IP address adalah alamat unik yang diberikan pada setiap perangkat yang terhubung dengan jaringan. IP address terbagi menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Ada badan yang mengatur pembagian IP address berdasarkan daerah. Terkhusus untuk Asia Pasifik yaitu ETNIC. Di dalamnya ada badan yang mengelola IP address untuk Indonesia ialah APJI. Selanjutnya adalah sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan seperti berbagi berkas, HTTP service, dan lainnya. Di dalamnya terdapat protokol yaitu TCP/IP yang dapat saling berkomunikasi antara perangkat. Untuk melakukan konfigurasi pada protokol ini, kita harus menekan secara bersamaan logo Windows plus R, maka akan muncul pop-up Windows Run dan ketikan perintah ncp.cpl. Baik, selanjutnya adalah koneksi internet. Dalam TCP/IP ada peralatan yang disebut gateway, yaitu perangkat yang menjadi gerbang untuk mengakses internet.
Gateway dapat berbentuk router atau PC yang berisi software router atau NAT seperti WinRoute. NAT ini disingkat dari Network Address Translation, yaitu fungsi kecil router untuk mengadakan IP address, sehingga perangkat di belakangnya bisa mengakses internet. Tetapi komputer dengan sambungan NAT tidak bisa diakses di luar jaringan. Selanjutnya adalah metode akses. LAN atau Local Area Network adalah sebuah sistem komunikasi data yang membolehkan sejumlah device atau komputer yang terangkai untuk berkomunikasi langsung satu sama lainnya. Di dalam LAN ada 3 arsitektur, yaitu Ethernet, Token Ring, dan FDDI. Untuk Ethernet, metode akses dari LAN umumnya menggunakan CSMA. Baik, selanjutnya adalah implementasi jaringan. Untuk membuat rancangan jaringan komputer pada bangunan satu lantai, maka diperlukan hal berikut: kebutuhan kabel, keamanan instalasi dari gangguan fisik seperti terhindar dari kabel yang mengelupas. Yang ketiga, tidak melanggar spesifikasi alat-alat penunjang jaringan LAN, pemilihan topologi yang tepat, jumlah user, perencanaan untuk pengembangan suatu hari, tingkat penyebaran kabel pada ruangan, dan tata letak node. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan khilaf kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.